Hai, Assalamualaikum Sobat Tani, apa kabar? Semoga kita selalu optimis dan selalu berteguh hati untuk tetap menjalankan pertanian ramah lingkungan. Kali ini kita akan mendengarkan sedikit tanya jawab pada acara pelatihan Biosaka di Pati, Jawa Tengah. Karena ini panitianya saya baru datang, nggak ngerti konsepnya. Pokoknya saya menyampaikan apa yang ingin tak sampaikan. Terima kasih untuk yang bergabung dari berbagai wilayah tidak bisa hadir. Tapi yang jelas saya menyampaikan pesan ini adalah pesan untuk bukan yang ditujukan untuk bukan saya. Saya nggak ada kepentingannya di sini. Ini untuk kita semua. Boleh kalau yang online bertanya. Oke, Bapak Ibu, saya beberapa tahun yang lalu itu bahasa saya bosan wong Jawa ketiban wahyu gitu. Tiba-tiba pikiran sadar, kok KB insek ini baunya minta ampun dan gak punya duit. Biar gimana insek ini tetap bekerja, jajan tak wadahkan ke botol-botol kecil. Terus tak gantung-gantung di lahan, ternyata hamanya nggak mau datang. Dan mau gak dibuktikan, beli insek boleh, tapi nggak usah disemprotkan. Kalau kena hujan aromanya hilang, hamanya datang lagi. Pagi semprot, hujan langsung, sore semprot lagi. Kalau enggak besok sudah bekas ada serangan hama. Ternyata ketika inseknya digantung-gantung saja, aromanya terus menyebar. Ketika hujan badai, hujannya berhenti, anginnya datang, obatnya nyebar lagi. Itu hama nggak mau datang. Enak dong? Iya. Ternyata kita bisa beli sedikit. Waduh, racun beli insek itu jumlahnya hanya 100 mili, 200 mili sudah mahal. Oke, saya inisiatif tak campur biosaka, tak campur alkohol untuk perbanyakannya. Ternyata ketika digantung-gantungkan insya Allah lebih sehat. Tapi ketika insek yang digantung, kita aktivitas di sawah juga susah, gelian Pak. Ya, sering ya kebuka botol obat sedikit saja, aromanya keluar, gelian nggak? Iya. Ternyata aktivitas di lahan itu jadi nggak nyaman. Ada satu bau yang tidak enak, yang sangat lumayan menyengat, tapi sudah familiar di hidung kita. Apalagi di hidungnya petani, yaitu urin sapi atau urin kambing. Familiar kan? Nah, ini digantung dikasih alkohol Bapak Ibu. Ini ngomong insek nih. Jadi alkohol urin per 5 liter tak kasih 100 mili alkohol. Ternyata ada bonusnya Bapak Ibu. Tikus gak mau masuk areal. Setelah tak pelajari, ternyata ditumpukan kletong sapi di kandang sapi, mbok umum apa nggak ada tikus nyarang. Simpelnya berarti tikus takut sama sapi. Suatu kejadian, saya mencoba pakai urin kelinci karena sempat viral. N-nya, NPK-nya lebih tinggi daripada sapi dan kambing. Tapi setelah saya pakai urin kelinci, kok hama tikus malah datang mau makan cabai. Saya mikir kenapa? Ternyata penyakitnya peternak kelinci itu tikus. Anak kelinci kalau nggak dijaga, nek leno itu dimakan tikus. Kalau nggak kepalanya hilang, berodotnya keluar. Itu anak kelinci dimakan tikus. Asumsi saya berarti jangan-jangan yang undang tikus datang ke lahan saya adalah urin kelinci, karena mereka deteksi mangsa lewat mungkin bekas urinnya. Nah, ternyata benar teritorial hewan itu ditandai dengan kencing atau urin. Nah, saya terus agar aromanya menyengat bau dan bertahan lama dan terbawa udara ringan, itu kasih apa? Kasih alkohol ternyata. Parfum untuk ibadah, kalau kita untuk sholat, itu dari jarak dekat baru tercium, dari jarak jauh nggak tercium. Terus ada anak jalan-jalan bus, orangnya sudah nggak ada, tapi jinnya masih di sini. Alkohol, aromanya parfum masih tertinggal. Katanya parfum itu mengandung alkohol, gitu loh. Ya lah, kan kita bingung, kok bau wangi bunga, kok kayak mau parfum mau lewat gitu loh. Dikira kan ada apa-apa gitu Pak. Ternyata ada tadi orang lewat. Nah, makanya
ini urin sapi atau urin kambing, agar aromanya terbawa ringan ke udara sampai jauh, tak kasihlah alkohol. Karena urin bercampur alkohol, kita sebut parfum urin. Engkau terus urin dipakai parfum ya? Boleh lah mas. Ya, ya boleh. Siap. Ya, ini pengalaman kita. Silahkan. Sekarang sudah ada komben yang di belakangnya ada rotatornya. Jadi dipanen langsung dirotari. Jeraminya langsung rata dengan air bareng sawah. Jadi langsung bisa jadi ler-leran. Ternyata ketika itu disemprot sama N-level 1, itu bisa langsung ditanami. Kalau selama ini harus dibiarkan dulu. Kalau langsung ditanami, kalau baru seminggu langsung ditanami kan itu asem-asem ya. Itu biasanya pertumbuhan padinya melambat, merah. Ternyata di rotari langsung disemprot larutan N-level 1, itu sawahnya bisa langsung ditanami, tidak apa-apa. Berarti akan mempercepat lagi loh. Sekarang panen, besok tanam. Syukur-syukur sekarang panen di rotari, di belakangnya udah ada orang nanam. Siapa tahu alatnya nanti sudah ada yang rotari, alat tanamnya langsung gantung gitu, langsung ditanam, terus ada penyemprotnya N-level 1. Tapi gini, kok bisa pede begitu? Maaf, kletong sapi, kotoran sapi saja itu bisa langsung jadi. Kotoran sapi itu pH-nya asam sekali nggak? Itu pH-nya antara 3,5 sampai 4,5 asam. Sekelas kotoran sapi saja bisa ditanam biji dan hidup, berarti kalau jerami ringan nggak? Ringan, kecil baginya N1. Nah, jadi jawabannya jerami langsung diolah, masukkan ke sawah, itu bisa langsung ditanami, aman. Kletong sapi, seritil kambing, kotoran kambing itu nggak perlu digiling lagi. Nah, Pak, ini mungkin akan membebaskan bagi para petani yang sudah tua, yang sudah boyoknya kalau mau tidur meluruskannya ketek-ketek. Dengan ini insya Allah bisa mengurangi penggunaan insektisida. Ini digantung-gantungkan. Kalau kemarin ada testimoni di kandang ayam broiler, tikusnya jadi nggak ada. Nah, ini mudah-mudahan ada kandungan sulfur atau belerangnya. Semua urin ya, kemungkinan urin sapi juga mengandung sulfur atau belerang yang juga tidak disukai tikus. Dulu kalau ada kena serangan walang sangit, itu diciprat-ciprati karo uyuh sapi, moro-moro walang sangite lungo. Berarti kemungkinan besar urin ini tidak disukai walang sangit. Kemungkinan besar loh ya. Ojo percaya, ini bukan jualan, praktekkan. Nah, insya Allah ini juga tidak disukai orang. Kita sudah praktekkan mana yang diserang orang, itu disemprot ini orangnya pergi. Kalau tetap ada masih serangan tikus, galengannya disemprot keliling, Mbak, tikusnya ngalih. Nah itu banyak yang ditestimonikan oleh petani-petani di wilayah dengan urin sapi. Oke. Ya, pertanyaannya Itu mas. coba yang lihat tadi. Terusnya petani membuat gembur tanah, ternyata tanahnya dibuat poros. Poros itu tidak bisa menyimpan air. Jadi tekniknya untuk menghindari ini, ya kita harus paham siklusnya jamur. Jamur itu berkembang pada saat kapan? Pada saat kondisi asam, kelembaban tinggi. Kelembaban ini biasanya karena apa? Karena cuaca hujan. Kenapa bisa asam gitu ya? Ya, karena sirkulasi dari jumlah mungkin kerapatan tanah dan kadar airnya itu signifikan. Jadi sangat basah. Sehingga
pH-nya jadi drop, tidak sesuai dengan habitat dari akar. Nah, kalau kita padat tanahnya, nanti ini tetap masih kontroversi, tapi saya sudah paham antara gembur dan mawur itu apa nanti dampaknya. Saya sudah lakukan ini sejak bertahun-tahun yang lalu, dan ini sangat positif. Kalau sudah dipadat begini, tidak perlu lagi kapur, Bapak Ibu. Kalau sudah tanah dibuat gulutan terus dipadatkan, tidak perlu lagi kapur pertanian di gulutan. Kenapa? Karena cadangan airnya dan kelembabannya terjaga, insya Allah pH-nya stabil. Kalau pH-nya stabil, insya Allah jamur dan patogen juga tidak menyerang seperti saat musim hujan. Kita nggak apa-apa, jadi aman. Kenapa sih kalau kering bisa menjadikan terus kena hujan langsung fusarium? Jadi gini, waktu tanah kering kena panas, akar itu lari ke permukaan enggak? Jadi waktu ada air, akar ke permukaan. Begitu kelembaban hilang, mati nggak akarnya? Akar nggak bisa balik lagi. Ketika kelembaban hilang, panasnya terlalu over, dia mati. Di situ awal muasal infeksi akar. Jadi bukan karena musim yang salah, musim nggak pernah salah, cara atau teknik budidaya kita yang salah. Jadi kalau sudah begini, insya Allah nggak pakai fungisida lagi, nggak masalah. Oke, urin plus alkohol. Setiap 5 liter urin hanya diberikan 100 ml alkohol. Kalau lebih banyak boleh nggak? Boleh, tapi biasanya penguapannya cepat habis. Nah, 5 liter untuk 100 diberi 100 ml alkohol, itu kayaknya lebih nyaman, bertahan lama. Nah, 5 liter urin 100 ml alkohol, nanti dibagi-bagi, boleh di botol-botol kecil, terus ditutup biar nggak kena air hujan, dibolongi kanan kirinya agar ventilasi atau sirkulasi angin itu bisa terus membawa aroma merekayasa atmosfer di sekitar lahan. Jadi hama itu Bapak Ibu hadir bukan menyerang, seperti lalat yang datang ke bangkai. Lalat bukan datang, tapi lalat diundang karena terdeteksi gelombang di sayapnya. Itu ya. Sama, lebah itu juga datang, juga diundang oleh bunga. Ketika mekar nektarnya, gelombangnya terdeteksi, ketangkap sayap atau antenanya, dia akan datang. Istilahnya tanaman itu yang serwak ke hama. Kalau jenengan pakai buah-buahan yang menarik hama, ketika hama datang itu bukan menyerang, hama yang kita undang. Bu, izin tolong tanyakan cara mengatasi hama uret tanah pada tanaman tebu dan jagung. Ini tanaman saya lagi ada serangan. Tanaman jagung. Uret ya. Sebelumnya dikasih apa? Dikasih pupuk anda enggak? Kasih. Atau dikasih hasil fermentasi yang tidak Kena langsung. optimal. Bukaan. Kalau tentang uret itu biasanya endemi, sama kayak orang-orang, dia suka pada tempat karena apa? Tapi kita pelajari dulu induk dari kumbang. Ini jadinya kan kumbang. Kumbang itu kenapa mau bertelur di situ? Pasti ada yang salah. Telur itu hewan tidak akan mau bertelur kalau tempatnya tidak hangat, karena dia telur langsung ditinggal toh. Kalau tempatnya tidak hangat, dia tidak akan bertelur di situ. Apa yang menyebabkan hangat? Beberapa faktor. Bisa karena mungkin fermentasi yang tidak jadi, atau bisa jadi kita over memberikan fosfat atau kalsium ke tanah. Over ya, tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga menyebabkan ada perubahan mungkin sikap dari karakter senyawa kimia tanah, sehingga tanah itu layak bagi induk kumbang untuk bertelur di situ. Jadi nanti boleh disambung dengan konsultasi, cek pribadi ke saya. Sebenarnya apa riwayatnya, nanti ngatasinya bagaimana, itu beda-beda. Itu mau diracun kayak apa, kalau hangatnya tidak selesai,
telur akan tetap ada karena menarik induknya. Jadi telur hangat dia netes. Nah, itu apa Bu? Urin, kita praktek POC. Langsung POC urin ya. Nah, ini satu kali dulu. Jadi urin N level 1. Nah Sobat Tani, demikian perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi kita semua, menambah wawasan dan semangat untuk tetap bertani ramah lingkungan. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.